Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nailani Samarani Ishak dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Seperti yang kita ketahui bersama, barisan dan deret aritmatika merupakan salah satu materi yang ada di pelajaran matematika wajib kelas 11. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, mau tahu lebih lanjut mengenai materi barisan dan deret aritmatika beserta contoh soalnya? Yuk kita belajar bareng. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, aritmatika mempunyai dua subbab, yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Pada video pembelajaran kali ini, saya juga menyertakan contoh soal dari barisan dan deret aritmatika. Pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda atau biasa disimbolkan dengan B. Barisan aritmatika memiliki beberapa rumus. Yang pertama, rumus suku ke N. Rumus suku ke N kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. Atau kita juga bisa menggunakan UN sama dengan A ditambah N plus 1 dikali B. UN untuk suku ke N, U1 itu suku pertama, tetapi suku pertama kita juga bisa sebut dengan A, N jumlah atau banyaknya suku, dan B beda atau selisih. Rumus kedua yaitu rumus untuk mencari beda atau selisih. B sama dengan UN dikurang UN-1. B itu beda atau selisih, UN suku ke N, UN-1 suku sebelum suku ke N. Ketiga, rumus untuk mencari suku tengah. Jika jumlah banyak suku dari suatu barisan aritmatika adalah ganjil, maka rumus untuk mencari suku tengahnya adalah sebagai berikut. Jadi, rumus untuk mencari suku tengah dibagi menjadi dua. Yang pertama, UT sama dengan 1/2 A ditambah UN. Yang kedua, T sama dengan 1/2 N ditambah 1. UT adalah suku tengah, UN suku terakhir, A suku pertama, N jumlah atau banyaknya suku. Terakhir ada rumus sisipan, yaitu N aksen sama dengan N ditambah N-1 dikali K, atau B aksen sama dengan B per K ditambah 1. N aksen jumlah atau banyaknya suku barisan aritmatika baru. N jumlah atau banyaknya suku barisan aritmatika lama. K jumlah atau banyaknya bilangan yang disisipkan ke barisan aritmatika lama. B aksen beda atau selisih barisan aritmatika baru. B beda atau selisih barisan aritmatika lama. Kedua, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Apabila dilihat sekilas, deret aritmatika memiliki komponen yang sama dengan barisan aritmatika. Pada materi kali ini, kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Bentuk umum deret aritmatika, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik dengan E bilangan asli. Deret aritmatika mempunyai satu rumus, yaitu rumus suku ke N. Rumus suku ke N dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, Sn sama dengan 1/2 N A ditambah UN. Yang kedua, Sn sama dengan 1/2 N 2A ditambah N-1 dikali B. Sn suku ke N, UN suku ke N, U1 suku pertama, N jumlah atau banyaknya suku, B beda atau selisih. Selanjutnya yang ketiga kita membahas contoh soal. Nomor 1, terdapat sebuah barisan bilangan seperti berikut. 3, 5, 7, 9, titik-titik. Berapakah suku ke-30 dari barisan tersebut? Langkah pertama, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. A, 3, B, U2 dikurang U1, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya 3, N-nya 30 dikurang 1, B-nya 2. 3 ditambah 29 dikali 2, 3 ditambah 58 sama dengan 61. Jadi, suku ke-30 dari barisan tersebut adalah 61. 2. Terdapat sebuah barisan aritmatika sebagai berikut. 2, 6, 10, 14, titik-titik, 74. Berapa nilai suku tengahnya? Terletak pada suku keberapa nilai tengah tersebut? Yang pertama, kita mencari nilai suku tengahnya dengan rumus UT. UT sama dengan 1/2 A ditambah UN. 1/2
A-nya 2 ditambah UN-nya 74. 1 per 2, 2 ditambah 74 sama dengan 76. 1 per 2 dikali 76 sama dengan 38. Kemudian yang kedua, kita mencari suku keberapa nilai tengah tersebut. T suku tengah. UT sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. UT-nya 74, U1-nya 2, N-1, B-nya 4. 74 sama dengan 2 ditambah 4N-4. 74 sama dengan 4N dikurang 2. 74 ditambah 2 sama dengan 4N dengan cara pindah ruas. 76 sama dengan 4N. 76 dibagi 4 sama dengan N. N sama dengan 19. T sama dengan 1 per 2 N plus 1. T sama dengan 1 per 2 19 ditambah 1. T sama dengan 1 per 2 dikali 20. T sama dengan 10. Jadi nilai suku tengahnya yaitu 38. Dan suku tengah ini terletak pada suku ke-10. Nomor 3. Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, titik-titik. Tentukanlah suku ke-14. Seperti biasa kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama ada suku pertama yaitu 2. Selisih 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dan N sama dengan 14. U14 sama dengan 2 ditambah 14 dikurang 1 dikali 4. U14 sama dengan 2 ditambah 13 dikali 4. Maka U14 sama dengan 2 ditambah 52 yaitu 54. Kemudian nomor 4. Jika barisan aritmatika memiliki U2 sama dengan 7 dan U6 sama dengan 19, maka hitunglah beda suku pertama dan suku ke-41. Pertama, kita mencari beda. Untuk mencari beda, kita mengeliminasi U6 dengan U2. U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19. U2 sama dengan A ditambah 1B sama dengan 7. Setelah dieliminasi, kita mendapat beda yaitu 3. Kemudian yang kedua, kita mencari suku pertama. Suku pertama kita mencari dengan cara mengsubstitusi nilai B ke U1. U1 sama dengan A ditambah 1B sama dengan 7. A ditambah 1 dikali 3 sama dengan 7. A ditambah 3 sama dengan 7. A sama dengan 4. Kemudian yang terakhir kita mencari suku ke-41 dengan cara substitusi nilai A dan B untuk mencari U41. U41 sama dengan A ditambah 40 dikali B. 4 ditambah 40 dikali 3. 4 ditambah 120, U41 sama dengan 124. Jadi pada barisan aritmatika tersebut memiliki beda 3, suku pertama 4, dan suku ke-41 124. Nomor 5. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 style jas. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 style jas. Berapakah banyak style jas yang diproduksi pada tahun kelima? Di pertama-tama kita membuat dulu barisan aritmatika dari banyaknya produksi tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Jadi kita dapat barisan aritmatikanya itu 400, 425, 450. Seperti yang kita ketahui, suku pertamanya yaitu 400 dan bedanya 25. Sehingga U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. A-nya 400, 5 dikurang 1 4, B-nya 25. 400 ditambah 4 dikali 25 yaitu 100. 400 ditambah 100 yaitu 500. Jadi banyak style jas yang diproduksi pada tahun kelima yaitu 500 style jas. Nomor 6. Misalkan dalam suatu deret 5, 15, 25, 35, titik, berapa jumlah 16 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Pertama, kita menentukan dulu suku pertama yaitu 5. Bedanya yaitu 15 dikurang 5 sama dengan 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu Sn sama dengan N per 2 atau 1 per 2 dikali N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. S16 sama dengan 16 dibagi 2. 2 dikali 5. 5-nya itu dari A ditambah 16 dikurang 1 dikali 10. 16-nya itu N. S16 sama dengan 8. 8 itu dari 16 dibagi 2. 10. 2 dikali 5 itu 10. Ditambah 16 min 1, 16 min 1 itu 15, jadi 8 dikali 10 tambah 15 dikali 10. Maka S16 sama dengan 8 dikali 10 ditambah 150, yaitu 8 dikali 160 dan menghasilkan 1280. Jadi jumlah 16 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 1280. Nomor 7, tentukan jumlah 20 suku pertama deret 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik. Pertama, kita menentukan terlebih dahulu bedanya dengan cara
U2 dikurang U1 yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Selanjutnya kita mensubstitusi B untuk mencari S20. Kita masukkan ke dalam rumus, Sn sama dengan N per 2 atau 1 per 2 dikali N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. 20 dibagi 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 20 dikurang 1 dikali 4. 20 itu dari N, A-nya itu 3 jadi 2 dikali 3, N-nya itu 20, B-nya 4. 20 dibagi 2 sama dengan 10, 2 dikali 3 sama dengan 6, 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi 10 dikali 6 ditambah 19 dikali 4. Sn sama dengan 10 dikali 6 ditambah 76. Sn sama dengan 10 dikali 82 sama dengan 820. Jadi jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut adalah 820. Nomor 8, suatu deret aritmatika memiliki pola seperti ini. 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah U10. Hitunglah berapa suku ke-10 dan S10. U10 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U10 sama dengan A-nya itu 9, ditambah N-nya itu 10 dikurang 1, B-nya itu 3. Jadi sama dengan 36. Terus yang kedua kita mencari S10-nya. S10 kita masukkan ke dalam rumus, Sn sama dengan N per 2 atau 1 per 2 dikali N, dikali 1 ditambah UN. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 9 tambah 36, sama dengan 5 dikali 45, S10 sama dengan 225. Jadi, suku ke-10 adalah 36 dan S10 adalah 225. Nomor 9, ada sebuah barisan yang memiliki suku keempat adalah min 12, sedangkan suku ke-12 adalah min 28. Maka jumlah 15 suku pertama adalah, langkah pertama kita mengeliminasi U12 dan U4 untuk mencari B. U12 sama dengan A ditambah 11B sama dengan min 28. U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan min 12. Setelah kita eliminasi, kita menemukan B sama dengan min 2. Kemudian, kita mensubstitusi nilai B ke U4 untuk mencari nilai A. U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan min 12. A ditambah min 2 sama dengan min 12. A ditambah min 6 sama dengan min 12. A sama dengan min 12 tambah 6. A sama dengan min 6. Kemudian, kita substitusi A dan B untuk mencari S15. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Sn sama dengan 1 per 2N, 2A ditambah N-1 dikali B. Sn sama dengan 1 per 2 dikali 15, 2 dikali min 6 ditambah 15 dikurang 1 dikali min 2. 1 per 2 dikali 15, min 12 ditambah 14, min 2. 1 per 2 dikali 15 dikali min 12, min 28. 1 per 2 dikali 15 dikali min 40. Hasilnya adalah min 300. Jadi jumlah 15 suku pertamanya adalah min 300. Nomor terakhir, terdapat sebuah deret aritmatika yang memiliki S12 sama dengan 150 dan S11 sama dengan 100. Maka nilai dari U12 adalah UN sama dengan Sn dikurang Sn min 1. U12 sama dengan S12 dikurang S11. U12 sama dengan 150 dikurang 100 sama dengan 50. Jadi nilai dari U12 adalah 50. Nah, tidak berasa kita telah mempelajari pengertian, rumus, dan contoh soal mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Kita juga udah tahu nih gimana sih cara mengaplikasikan rumus ke dalam soal, serta gimana sih model-model soal untuk materi barisan dan deret aritmatika. Sebelum saya menutup video pembelajaran kali ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.